Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalsa Bilarli dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan Prodi Psikologi. Saya ingin menjelaskan tentang aliran dan tokoh psikologi. Luke dilahirkan di Wington, sebuah desa di Somerset Utara pada tanggal 29 Agustus 1632 Masehi. Luke lahir pada saat negara Eropa dilanda perang saudara dan perang agama antara kaum Protestan dengan kaum Katolik. Pada usia 20 tahun, Luke memasuki universitas di Oxford. Karya tulis besar yang dihasilkan Luke diantaranya ada Two Treatises on Government, A Letter on Toleration, Some Thoughts Concerning Education, dan An Essay Concerning Human Understanding. Dalam konteks sejarah Inggris, kelahiran doktrin monarki absolut merupakan jawaban terhadap kekisruhan sosial politik akibat perang saudara dan perang agama. Monarki absolut didasarkan kepada keyakinan bahwa kekuasaan mutlak raja bersifat ilmiah atau suci, yang artinya kekuasaan raja diberi oleh Tuhan atau hak-hak ketuhanan raja. Monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kehendak malam. Yang pertama, berakar pada tradisi otoritas paternal. Yang kedua, kopi kerajaan Tuhan di bumi. Dan yang ketiga, cermin kekuasaan tunggal ilahi. Luke adalah penentang gigih monarki absolut di negaranya karena bertentangan dengan prinsip civil society. Muncul antitesis dari Luke yang menentang pemikiran Sir Robert Filmer yang mempertahankan pemikirannya tentang kekuasaan absolut tersebut. Kitab suci tidak membenarkan kekuasaan tirani, yang artinya pembatasan-pembatasan kekuasaan yang bersifat sekular. Kekuasaan penguasa bukan berasal dari Tuhan atau diwariskan turun-temurun, yang artinya kekuasaan merupakan produk perjanjian sosial antara warga negara dengan penguasa negara. Asal mula pemerintahan adalah suatu keadaan alamiah yang bersifat kedamaian, kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tak ada rasa takut dan penuh dan kesetaraan. Akal selalu membuat manusia berperilaku rasional dan tidak merugikan manusia lain. Orang yang berbuat jahat merupakan tindakan melawan hukum alam sehingga harus dihukum. Keadaan alamiah yang penuh damai berubah ketika manusia menemukan sistem moneter dan uang. Ada dua prinsip pemikiran Luke. Pertama, semua manusia memiliki kemampuan yang sama untuk mengetahui hukum moral. Kedua, keyakinan dalam kompetisi kebajikan. Setiap kekuasaan negara, maka harus memahami tentang hak kepemilikan, yang artinya kebebasan kehidupan dan harta. Prinsip-prinsip kekuasaan negara. Pertama, kepercayaan rakyat kepada penguasa untuk memerintah. Kedua, kekuasaan itu tidak bebas dan otonom berhadapan dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Yang ketiga, kekuasaan negara yang dominan akan menyebabkan hilangnya hak-hak rakyat. Yang keempat, minimalisasi peran negara dan penghargaan tinggi terhadap hak-hak individual menjadi inspirasi negara liberal. Tujuan dasar dibentuknya kekuasaan politik adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil, untuk mencegah timbulnya negara absolut dan terjaminnya kehidupan civil society, yang artinya peran strategis konstitusi. Negara totaliter dapat dihindari dengan pembatasan kekuasaan negara, yang artinya memisahkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Yang mengontrol kekuasaan legislatif adalah hukum kodrat. Salah satu kebebasan yang harus dihargai adalah kebebasan menganut agama dan keyakinan dalam civil society. Gagasan toleransi agama sejalan dengan pandangannya tentang perjanjian masyarakat dan wewenang kekuasaan negara. Perlu adanya toleransi timbal balik antara otoritas keagamaan dengan pemerintahan sipil.